Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu ketiga sesudah Pentakosta atau hari Sabtu sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada tradisi ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen karena ia senantiasa menyimpan segala yang ia lihat dan dengar di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Maka Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Kita juga diundang untuk menyelaraskan hati dengan hati Bunda Maria agar kita memiliki semangat penyerahan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51.
Tiap-tiap tahun, pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengolah perkara di dalam hati. Hari ini gereja mengenang dengan penuh syukur hati Santa Perawan Maria. Hari ini kita mau menelusuri isi hati Santa Perawan Maria. Hati yang dikatakan tidak bernoda. Di dalam hati yang tak bernoda itu tersimpan banyak perkara, perkara manusiawi dan perkara ilahi. Sebagaimana menjadi jelas dalam kisah-kisah tentang Maria di dalam kitab suci, tidak semua perkara terbaca dengan jelas. Ada perkara yang tidak begitu gampang dimengerti, hanya dengan akal sehat manusiawi, seperti halnya perkara yang dihadapi Maria dalam perikop Injil hari ini. Dalam kondisi lelah karena perjalanan panjang, Maria akhirnya menemukan Yesus di bait Allah. Dengan kasih keibuan, Maria mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Maria hanya bisa menyimpan perkara ini dalam hatinya pada waktu menerima jawaban dari Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
Ini bukan perkara yang biasa, bukan juga perkara yang mudah. Menghadapi perkara ini, Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya yang tak bernoda itu. Maria diam dan menyimpan perkara di dalam hatinya, tentu saja bukan sebagai ungkapan masa bodoh. Diyakini, Maria tetap sibuk berdialog dengan Allah untuk mendapatkan pengertian tentang perkara-perkara itu. Saudara-saudariku terkasih, biarpun tidak langsung mengerti tentang semua perkara yang terjadi di dalam hidupnya, Maria tidak kekurangan atau bahkan kehilangan sukacita dalam hidupnya. Hati Maria tetap penuh dengan sukacita. Sukacita itu menjadi ungkapan hati Maria, tentu saja karena pengalaman iman dan cinta dengan Tuhan. Maria punya pengalaman iman tentang penyelenggaraan Allah dalam dirinya. Dan karena itu, secara total Maria menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi itu. Maria tidak mengerti secara penuh, tetapi Maria tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi. Kepercayaan inilah yang mengawetkan sukacita Maria. Sebetulnya, sukacita itu sudah diungkapkan di dalam kitab Yesaya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Keterbatasan pengertian dan keputusan untuk menyimpan perkara yang tidak dimengerti di dalam hatinya adalah bagian dari penyerahan diri Maria kepada Allah sambil memberi ruang seluas-luasnya kepada Allah untuk mengerjakan keselamatan di dalam dirinya dan lewat dirinya. Kita punya banyak perkara. Kita terus berupaya supaya dapat menanggung setiap perkara hidup kita. Semoga kita tak pernah lelah untuk berdialog dengan Allah yang menguasai hati kita, supaya kita pun dikuatkan untuk menanggung perkara-perkara hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.